Selamat sore, selamat pagi Planter Indonesia ya. Kali ini kita di satu lokasi ex banjir. Jadi sudah banjir, tentunya tidak bisa dirawat, tidak bisa dipupuk. Kemudian tanaman itu produktivitasnya sangat jatuh, menurun. Kemudian kondisi kebunnya juga hancur-hancuran, semak. Kita lihat bagaimana cara atau sistem yang kita pakai untuk merehab area ini supaya menjadi standar kembali. Ya kalau kita lihat sampai ke ujung, ini yang pertama kita lakukan sebenarnya adalah bracing ya, bracing areal, kemudian kita lakukan pruning. Ada kita juga lakukan selective mounding. Ini contohnya selective mounding. Jadi tanaman yang figurnya sudah seperti ini, tanaman yang sudah tidak ada buah atau dia break ya, istirahat, mengecil. Batangnya ini bisa kita lihat, batangnya mengecil. Ini sudah bekas roboh, kemudian batangnya mengecil seperti ini. Tadinya pelepah kering semuanya kita habisin. Kita mounding, jadi kita mounding, kita tutup perakarannya supaya benar-benar bisa pulih kembali. Kita overview sebentar ke arah sini. Ini juga ada satu lagi yang kita selective mounding. Kita hanya melakukan circle mounding ya, tidak melakukan pad mounding karena sebetulnya areal ini sudah baik kontur datarannya, hanya drainasenya kurang terkondisi, makanya banjir bertahun-tahun. Ini kita lihat, ini masih ada buah, masih produktif juga, cuman ini kemungkinan habis buah ini tanaman ini akan break atau istirahat untuk berproduksi. Jadi langsung kita mounding saja. Ini kita lihat di sini ada bekas pruning. Ya, pruningnya terkesan menyiksa atau seperti menguncup-uncup, tapi sebenarnya memang sengaja kita lakukan. Jadi pelepah-pelepah yang tidak produktif semuanya kita potong, sisanya pelepah baru. Dengan kondisi tidak hujan ini, nanti setelah ini akan kita lakukan raking. Setelah raking kita akan lakukan pemupukan supaya batang pelepah ataupun pelepah-pelepah barunya itu cepat tumbuh, kemudian batang tubuhnya cepat normal sehingga bisa berproduksi kembali. Ayo kita jalan lagi. Ini kita lihat banyak sisa-sisa perjuangan ya. Di sini ada sejenis cakar elang, bukan sejenis ya, memang cakar elang ini, goloran yang keras sekali. Kemudian ini ada mahang. Mahang ini mungkin umurnya sudah 1700 tahun. Sudah hampir jadi fosil ya. Dari nggak ada menjadi ada, tumbuh kemudian besar. Baru kita beresin sekarang. Selain daripada melakukan normalisasi atau rehabilitasi areal, sebenarnya yang pertama sekali kita lakukan, kenapa kita bracing, kita mau ambil produksinya, kita mau ambil buahnya yang masih ada, masih bisa kita panen. Kemudian ada beberapa pokok juga yang kondisinya, figurnya dan produksinya juga masih bagus. Kita lihat. Nah ini contohnya, ini luar biasa banget ya, tanaman yang figurnya masih bagus, BJR-nya juga masih oke, lumayan walaupun sudah mulai mengecil. Ini kita kasih songgo angin emang sengaja. Ini sebenarnya udah pelepah kering semua di sini. Ini supaya bisa langsung diambil. Ini juga ada sisa-sisa masa jahiliyah ya, masa-masa jahiliyah. Ini nanti kita akan raking semua. Makin masuk ke dalam, biasanya kalau areal yang memang sudah lama tergenang atau memang areal yang tidak baik, tidak bagus, tidak kelas untuk tanam sawit, makin ke dalam biasanya makin kecil. Ini makin ke dalam tanamannya makin bagus. Ini contohnya ya, ini makin bagus. Ini juga figurnya mantap ya, tanamannya figurnya mantap. Nanti setelah terambil buahnya ini, pelepah akan terbuka, pelepah baru akan tumbuh. Kita raking, kita pupuk kembali, mudah-mudahan bisa jos produksinya.
lihat produksi cadangan juga masih sangat luar biasa nih di sini ya. Ini buah hitam semua masih ya, buah hitam. Ini mohon maklum, ini sisa-sisa masa penjajahan ini masih ada di sini, dari bawah sampai ke atas, dari berundulan merah, berundulan hitam yang udah dijadikan posan sampai ke atas ini masih, ini sampai tumbuh-tumbuh di sini. Ya. Oke, kita agak ke sini, Pak kameramen. Nah, ini berdiri sebenarnya di parit fill drain ya. Saya berdiri di parit fill drain, ini ada bekas banjirnya ya. Saya berdiri pada fill drain. Jadi salah satu penyebab area ini tidak terkondisi yang jelas water management dari yang paling mikro. Dari lingkungan mikro tanaman ini adalah ada namanya parit fill drain yang harusnya dia bisa menampung dan mengeluarkan air sesuai dengan kebutuhan di dalam blok. Tapi nyatanya di sini dipakai untuk reservoir untuk menyimpan sampah. Ini nanti akan kita normalisasi juga. Buahnya juga bernas, bagus. Kalau kita lihat di sekelilingnya ini bekas zona-zona perang ini, seperti bekas orang habis berperang. Ini bekas ekskavator. Oh ya, alat yang kita gunakan untuk beresin areal ini ekskavator PC50 tapi tipenya Kubota. Jadi orang biasa sebut itu U50, Kubota U50. Kita lihat dari treknya. Ini bekas treknya ini. Ini sebenarnya trek halus ya, bukan trek rawa. Jadi sebenarnya bukan ekskavator khusus trek rawa, karena emang areal ini sebenarnya nggak layak banjir. Kita masukin alat, kita beresin arealnya. Oke, kemudian untuk outputnya sendiri, untuk output alat kerja sampai dengan hari ini itu 8 sampai ya 8 HM lah. 8 HM itu normal. Itu kita bisa dapat satu alat itu 1,2 hektar. Sebenarnya sangat potensial sekali ya. Hanya memang kalau masuk ke areal yang benar-benar rawa ini nggak bisa produktif alat ini. Tapi kalau untuk areal seperti ini eks banjir yang harusnya tidak banjir, untuk normalisasi areal itu sangat bagus. Kita lihat nih, makin kesini makin cantik. Kondisinya makin gelap ya. Kondisi makin gelap, artinya kanopi tanaman ini makin rapat. Artinya tanaman di sini ini lebih bagus. Cuman sebelumnya airnya nggak keluar. Oke, sekarang kita ada di tengah-tengah blok atau center pad, bisa disorot ke sana. Ya, ini jalan tengah kebun, Oke, sorot ke sana. Jalan tengah blok maksudnya ya. Oke. Nah, ini di center pad. Artinya blok ini sebenarnya sudah pernah standar. Kita bongkar ulang setelah masa-masa penjajahan beberapa ratus tahun, kemudian sekarang kita bongkar ulang, bekas-bekasnya masih ada, kita normalisasi lagi. Terus makin kesini makin menggairahkan. Buahnya sampai ketepit-ketepit. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu overview kita. Jadi sedikit lagi info, ini tanaman blok, tanaman yang ada di blok yang tidak terkondisi sebelumnya. Artinya sebenarnya kegiatan perawatan, kegiatan panen, pemupukan, pruning itu tidak ada yang maksimal. Tapi setelah kita bongkar, setelah beberapa tahun dia tidak baik, tidak bagus, ternyata hasilnya masih seperti ini. Itu menunjukkan bahwasanya tanaman sawit di sini itu punya potensi produksi yang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga mungkin pembelajaran untuk kita semua. Jadi ini lebih ke personal ya. Jadi artinya tidak semua orang atau tidak semua tim atau tidak semua culture di satu tempat yang notabene itu punya budaya atau manajemen yang kurang baik, orang itu tidak bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Jadi orang melihat, dan kita yang ada di dalamnya juga, itu hanya ada dua pilihan. Kamu mau maju, kalau kamu tidak mundur. Oke, mungkin itu saja pesan dari kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk semua.
Nanti kalau ada hal-hal yang lain yang mau ditanyakan, silahkan bisa di kolom komentar. Oke, terima kasih. Selamat sore dan tetap semangat pagi.